Tahta çıkaracağımı yazmıştım. Telaş etmeyin sultanım. Kemenkes pun menjawab, "Jangan khawatir Sultana. Semoga saja Aga itu akan kembali ketika dia tidak menemukanku." Kosem pun menjawab, "Aku harap demikian." İnşallah. Korktuğum başıma geldi. Kekhawatiranku menjadi kenyataan. Pintu siksaan yang kukira tidak akan terbuka, ternyata terbuka. Sandığım azap kapısı açıldı. Bertahun-tahun lalu aku menulis dekrit saat malam gelap. Aku mau tidak ada seorang pun yang meninggal di bawah atap ini. Aku mau tak seorang ibu yang menangis untuk anaknya. Aku pikir aku punya cukup kekuasaan untuk meredam api itu. Ternyata itu belum cukup. Bu kubbe altında hiçbir şehzade ölmesini istedim. Evladının ardından ağlamasını istedim. Sandım ki bu ateşi söndürmeye nefesim yeter. Yetmedi. Kemenkes pun menjawab, "Sultana, kamu telah melakukan apa yang kamu bisa untuk para pangeran." Kosem pun berkata lagi, "Biarkan perayaan dimulai. Malam ini, orang-orang harus merayakannya. Lalu kita akan berduka." Bizse yas içinde olacağız. Di lain sisi, Pangeran Bayezid pun bertemu dengan Sinan. Şehzadem. Sinan langsung bertanya ketika melihat pangeran tiba. "Pangeranku, apa yang terjadi? Bagaimana Sultan Murad bisa bertahan?" Bayezid pun menjawab, nampaknya dia curiga Sinan Pasha. Dia membuat jebakan. Dia menempatkan seorang aga di tempatnya. Ferhat A dan tentaranya telah dieksekusi. Sinan pun bertanya, "Apakah raja mencurigaimu?" Bayezid menjawab, "Aku tidak tahu Sinan Pasha, tapi dia nampak berbeda. Bukankah dia akan melakukan eksekusi padaku di sana jika dia mencurigaiku?" Sinan pun menjawab, "Ya, itu benar." Bayezid pun berkata, "Tapi segala sesuatunya menjadi rumit. Qasim Sultan hampir menangkap ibuku." Sinan menjawab, "Kami telah menyelamatkannya. Namun Sanaber dan Idris telah terungkap. Terima kasih pada Tuhan, mereka tidak mengeluh." Namun Qasim Sultan melihat ibumu dan Sultan Murad akan segera mengetahuinya. "Pangeranku, segalanya akan berakhir mengerikan. Kamu harus meninggalkan ibu kota bersama ibumu secepatnya sebelum itu terlambat." Birlikte payitahttan ayrılmanız gerek. Nereye gideceğim Sinan Paşa? Bayezid pun bertanya, "Kemana aku harus pergi Sinan Pasha? Aku adalah Pangeran Ottoman. Aku tidak akan bisa menghilang begitu saja. Apakah kamu pikir mereka tidak akan menemukanku?" Sinan pun menjawab, "Di sana ada tempat yang tidak dikuasai oleh Sultan Murad." Bayezid pun bertanya, "Apa maksudmu?" Sinan pun menjawab, "Shah Safi. Karena dia telah mendukungmu sejak awal untuk melawan Sultan Murad. Dia akan merasa senang memilikimu sampai kamu mengumpulkan kekuatanmu." Bayezid pun menjawab, "Shah Persia, apakah dia?" Sinan menjawab, "Aku akan menyiapkan kapal dan datanglah ke pelabuhan sebelum doa malam. Kamu akan melalui Crimea, kemudian ke Persia." Bayezid pun bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan di belakangku Sinan Pasha?" Sinan pun diam ketika Bayezid mempertanyakan dirinya. Deniz Sinan Paşa. Ha? Siz kimsiniz de benim adıma düşmanımla ittifak kur? Bayezid pun berkata lagi, "Siapa dirimu mengumpulkan aliansi dengan musuhku atas nama diriku?" Sinan menjawab, "Jika kamu melancarkan perang terhadap Qasim Sultan dan Sultan Murad, kamu harus kuat dan memiliki aliansi di sisimu. Pangeranku, ini hanyalah sementara waktu." Bayezid pun menjawab, "Kamu menyuruhku melarikan diri seperti seorang pengecut dan berlindung kepada musuhku." Sinan menjawab, "Ini bukanlah melarikan diri. Kamu hanya mundur. Kamu akan kembali untuk tahta itu. Pangeranku, percayalah padaku. Aku pikir Sultan Murad telah mengeluarkan dekret untuk mengeksekusi dirimu. Dengan cara apapun,
kamu harus meninggalkan istana ini malam ini. Sinan benar-benar lihai ya. Meskipun dirinya tidak berada di camp, dia bisa memprediksi langkah Sultan Murad yang sudah mengeluarkan dekret eksekusi. Dan agak aneh juga ya si Bayezid. Kenapa dia mempertanyakan Sinan yang beraliansi dengan musuhnya? Lalu siapa yang diharapkan Bayezid yang bisa mendukung kekuatan mereka? Karena itu tidak mungkin dari negara mereka sendiri, yang jumlahnya juga bisa dihitung sendiri karena ketakutan sama Sultan Murad. Jika saja Sinan Pasa adalah seorang pangeran, mungkin dengan kelicikan pikirannya, dia bisa merebut tahta itu. Hakkınız olan taht için döneceksiniz. Sultan Murat bence çoktan ölüm fermanınızı verdi. Saraydan çıkmak zorundasınız. Singkatnya, malam pun tiba. Perayaan sudah berjalan. Ada kembang api yang dinyalakan untuk merayakan keberhasilan raja atas kemenangannya merebut Yerevan. Di sana ada Bekri Mustafa, si pemabuk yang masih dengan kebiasaan buruknya. Namun di sana ada penjaga yang melihat dia mabuk. Dan Subasi pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap si pemabuk ini. Bekri Mustafa. Subasi pun berkata, Bekri Mustafa, jadi itu adalah dirimu. Apa yang ada di tanganmu? Bekri menjawab, ini adalah air Subasi, air. Subasi pun berkata, biarkan aku melihatnya, apakah itu memang air? Subasi pun menciumnya. Şarap bu. Utanmadan bir de Setelah melakukannya, Subasi berkata, ini adalah anggur. Kamu berbohong tanpa rasa malu. Kapan kamu akan menyerah? Apakah anggur lebih berharga daripada hidupmu? Bekri menjawab, ketika aku bangun di pagi hari, itulah hidupku. Namun ketika malam, itu adalah anggurku. Ney tatlı. bırakın. Subasi pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Bekri Mustafa. Malam ini, kamu ditoleransi, karena ini adalah hari perayaan. Kembalilah ke rumahmu. Dengan santai, Bekri menjawab, selamat malam, selamat tinggal. Sen de dönün. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin.